Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025. Di sini kembali lagi pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, proses pemberian layanan supervisi pendidikan dimulai dari perencanaan supervisi akademik yang seharusnya memang disusun atau didesain sedemikian rupa siapa mereka yang dikategorikan atau yang kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru. Supaya tujuannya apa? Banyak, semuanya menjadi terarah karena berdasarkan rencana. Maka pekerjaan yang dilakukan berdasarkan role yang sudah dibuat, jadi tidak berkecamuk, tidak begini tiba-tiba player A berubah menjadi player B. Jadi role-nya adalah rencana yang didesain beberapa lama sebelumnya kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi ini diberikan. Pelaksanaan supervisi ini diawali dengan rencana yang awalnya diduga dan justrunya istilah barangkali dapat mengecewakan banyak pihak yang wajar. Ya, itu wajar karena memang ada istilah masalah problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empirik. Seperti guru pasti akan kecewa merasa bahwa dia dalam tanda kutip seperti guru supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya, dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau ia diberikan, mengindikasikan bahwa seakan-akan ia diberikan layanan indikasi ada konteks negatif. Gosip supervisor menilai bahwa kemampuannya bermasalah, padahal memang tidak seperti itu, tidak selamanya bermasalah. Jadi padahal memang tidak seperti itu, tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan untuk diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan, ya, untuk membantu apapun problemnya, apapun masalahnya yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak itu. Ada proses layanan supervisi yang seharusnya dan cuacanya diberikan oleh supervisor, jadi dikasih yang mestinya diluruskan. Kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tingkat satuan pendidikan, artinya baik guru, baik siswa, kepala sekolah selaku supervisor atau supervisor di luar kepala sekolah sudah harus duduk bersama mengindikasikan, membicarakan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah prosesnya adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan ya dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisinya, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan. Menurut Rifai pada tahun 1982 mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu pengumpulan data. Proses supervisi dilakukan dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Terus ada penilaian data yang dikumpulkan, diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru juga. Terus ada deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, kemudian memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Lalu yang terakhir adalah melakukan bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa? Agar yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Itu adalah proses yang ketiga. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal yang belum dilaksanakan. Jadi evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan yang pertama ada wawancara, angket, observasi penampilan, dan tingkah laku guru, serta kunjungan kelas. Lalu yang keempat adalah prosesnya tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Ya, hasil analisis catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. Nah, cara-cara melaksanakan tindakan lanjut hasil supervisi akademik itu adalah yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan, lalu membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya, dan mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi, dan media, menilai dan merevisi. Nah, kita masuk pada teknik supervisi pendidikan. Itu yang pertama adalah individual teknik. Teknik supervisi bersifat individual yang dipergunakan apabila orang yang disupervisinya dihadapi secara perorangan. Biasanya dilakukan terhadap individu-individu. Teknik supervisi yang bersifat individu dapat dijelaskan atas beberapa macam. Yang pertama yaitu kunjungan kelas, classroom visitation. Untuk mengetahui lebih dekat atau nyata tentang belajar mengajar guru di kelas, seorang kepala sekolah, pemilik pengawas biasanya mengadakan kunjungan pada setiap kelas di mana guru-guru sedang mengajar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menolong guru-guru memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru tersebut membimbing murid-muridnya. Kemudian ada observasi kelas, classroom observation. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan cara observasi langsung, yakni supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Ini berarti supervisor harus berada sama-sama dengan guru dalam kelas. Observasi dapat pula dilakukan dengan cara tak langsung, yakni dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahuinya. Tujuannya apa? Tujuan observasi adalah untuk mungkin sehingga dengan data tersebut dapatlah digunakan dalam menganalisis kesulitan-kesulitan yang dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajarnya, hasil belajar mengajarnya. Lalu ada percakapan pribadi, individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar. Ya, misalnya pemilihan dan perbaikan alat-alat pelajaran. Kemudian saling mengunjungi.
Inversization ialah saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lain sedang mengajar untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama. Kemudian, ada pula yang terakhir menilai diri sendiri. Itu suatu teknik supervisi individual yang paling objektif tetapi yang paling sukar dilakukan dan paling susah untuk dilakukan apabila jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Yang kedua yaitu ada teknik kelompok. Teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak. Tetapi mempunyai masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, tukar-menukar pengalaman, atau seminar namanya. Yang ketiga yaitu ada teknik langsung. Nah, teknik supervisi langsung ini apa? Teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Jadi supervisor dapat menggunakan bahan langsung dan penguatan. Teknik langsung ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor sebagai berikut, yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, serta menguatkan. Kemudian ada teknik tidak langsung ya. Nah, teknik tidak langsung ini adalah pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung. Menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Kemudian yang terakhir ada teknik kolaboratif, langsung dan tidak langsung. Adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung dan tidak langsung menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Nah, pada pendekatan ini, teknik kolaboratif tadi itu baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Nah, kita sudah sampai pada bagian akhir. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan atau sedikit kesimpulan. Supervisi itu merupakan bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional terutama dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan supervisi adalah proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Di proses supervisi ini merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan, sehingga proses dari supervise tidak akan lepas dari teknik supervise itu sendiri, yakni teknik individual, kelompok, langsung, tidak langsung, serta campuran di individual dan kelompok. Dengan adanya proses serta teknik supervise ini, maka lebih mempermudah kita dalam proses belajar mengajar. Nah, sekian dari pembahasan saya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dimengerti. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.